Halo teman-teman, balik lagi dengan saya Ubid. Nah, sekali ini kita sudah memasuki capture ke-25 untuk tutorial Golang untuk pemula. Nah, di video kali ini kita akan melanjutkan materi sebelumnya. Di materi kali ini kita akan membahas tentang function parameter. Oke, langsung aja. Nah, function parameter. Kita bisa menambahkan parameter pada sebuah function. Jadi sebelumnya kan kita udah bikin function ya. Functionnya itu tanpa parameter. Jadi parameter itu sebenarnya nggak wajib ya. Jadi kita bisa membuat juga function tanpa parameter seperti materi sebelumnya gitu ya. Nanti disesuaikan dengan program yang lagi teman-teman buat gitu ya. Oke, parameter bertindak sebagai variabel di dalam function ya, seperti itu. Nah, jadi berikut sintak untuk menambahkan parameter di functionnya. Nah, ini jadi pertama keyword func sama kayak bikin fungsi, lalu nama fungsinya gitu ya masih sama. Nah, kan biasa sebelumnya kita di dalam kurungnya ini kosong ya. Pada materi sebelumnya kita membuat function. Nah, di sini nanti boleh diisi parameter nih. Jadi parameter 1 tipe datanya apa, lalu parameter 2 tipe datanya apa, lalu terserah selanjutnya bebas ya mau bikin berapa parameter ya. Nanti caranya sama, diikut param dulu lalu nanti tipe data dari si parameter itu. Lalu kalau udah semua dibuat nanti kurung tutup, lalu nanti setelah itu curly bracket. Nah, di sini sama kode yang akan dieksekusi di function tersebut. Oke, seperti ini untuk sintaksnya. Nah, oke, jadi untuk lebih mudah kita langsung lihat di contoh programnya aja mungkin ya, functionnya ya. Nah, jadi seperti ini nih contoh program function dengan parameternya ya. Jadi kita membuat sebuah function dulu seperti biasa. Nah, di sini kan nama functionnya getName. Nah, di sini di kurung buka kurung tutup ini kan sebelumnya kosong. Kita pada materi sebelumnya. Nah, di sini kita bisa menambahkan sebenarnya parameter ya. Nah, ini parameternya kita coba tambahin satu dulu. Nah, di sini kita bikin parameter dengan nama nickname diikuti dengan tipe datanya ya. Jangan lupa, misalkan saya bikin tipe datanya string, lalu misalkan kita cetak halo, ini string, lalu di sini kita masukkan si variabel parameternya, nickname si parameternya. Nah, ini jangan lupa seperti sebelumnya ya, ketika function sudah dibuat, nanti kita panggil di function main-nya. Cara manggilnya itu get nama functionnya sama kayak biasa. Nah, kan biasa kurung buka kurung tutup aja lah. Nah, ini sekarang kita karena kita menambahkan parameter, jadi kita harus memasukkan juga di sini datanya, parameternya berupa string juga. Kalau teman-teman di sini masukin parameternya string, nah di sini juga dimasukkan datanya string juga gitu ya. Oke, lebih enaknya kita coba aja mungkin ya di kode editor kita. Seperti biasa teman-teman buka dulu VS Code-nya. Lalu kita bikin folder misalkan go dash function dash parameter misalkan. Go function parameter. Oke. Lalu setelah kita buat, kita buka di VS Code-nya. Nah, jika sudah terbuka seperti ini, seperti biasa kita bikin file main.go gitu ya. Nah, kita bikin package-nya, package main, lalu func main. Nah, oke. Guys, func main di sini ya, sorry. Nah, oke. Di sini kita akan membuat ini ya, function dulu ya tadi ya. Di sini kita coba bikin functionnya, func misalkan namanya tadi get name gitu ya. Lalu kita masukkan, nah di sini parameternya. Kita coba bikin parameternya stringnya misalkan nick name gitu ya. Lalu tipe datanya nih string.
lalu seperti biasa curly bracket sama gitu ya. Nah, kita coba cetak si parameter itu ya, misalkan halo gitu ya, halo, misalkan si nickname-nya kita panggil name. Oke, seperti ini ya untuk membuat function dengan parameternya. Lalu di sini jangan lupa kita panggil nih ketika teman-teman udah masukin parameter di sini. Kalau teman-teman panggilan tanpa parameter, dia akan error nih tuh. Not argument in call, ya kan, dia bilang have-nya kosong, dia maunya string gitu. Karena kan kita udah bikin parameter berupa string, jadi di sini juga kita harus masukin gitu, nggak bisa nggak dimasukin datanya. Kalau itu dia error nggak dimasukin. Oke, kita masukin, ini kan kita membuatnya string ya, jadi kita di sini bebas bikin apa aja string, misalkan Ubin nama saya gitu ya. Nah gini, jadi udah kita panggil, lalu jangan lupa kita masukin parameternya. Coba kita jalanin programnya. Oke, go run main.go. Nah, oke, jadi dia manggil halo, lalu eksekusi si nickname-nya ini, ya kan? Kan ini kita masukin ubit, jadi dia eksekusi si parameternya. Hello, kan di sini kita mencetak hello nickname-nya kita masukin ini. Jadi halo ubit gitu ya. Seperti itu. Jadi kan kita memasuk. Jadi di contoh itu kita memiliki fungsi dengan parameternya nickname, tipenya string, terus saat fungsi getName dipanggil gitu ya, kita juga memberikan namanya misalkan ubit di sini, dan nama tersebut digunakan di dalam fungsinya ya. Oke, ini teman-teman bebas sebenarnya, ini bisa nggak harus string, bisa integer juga gitu ya. Misalkan kalau teman-teman mau coba di sini misalkan A ini integer gitu ya. Nanti di sini misalkan contohnya di print A-nya, lalu di sini. Nah, ini kalau teman-teman masukin integer, sini string error, harus sesuai tipe datanya ya. Ya kami masukin tipe datanya integer juga gitu ya. Oke, kalau misalkan kita coba, nah dia masuk hasilnya 1 gitu ya. Jadi ini di sini tipe datanya bebas ya teman-teman, sesuai kebutuhannya, bisa string, bisa integer dan lain-lain ya. Oke. Nah, ini saya balikin dulu seperti ini. Oke. Kita lanjut ke slide selanjutnya ya. Nah, ini jadi parameter itu bisa lebih dari satu ya teman-teman. Jadi kita bisa membuat bebas ya berapa parameter, nanti pembatasnya tinggal dibatasi dengan koma. Nah, di sini contoh program dengan multiple parameter. Kita di sini membuat 2 ya. Soalnya teman-teman bisa mau bikin 3, 4 dan seterusnya gitu ya. Tinggal dibatasi dengan koma gitu ya. Contohnya gini. Kita punya function getPeople, di sini ada my name-nya, tipenya string, lalu di sini my age itu integer nih, kita coba dengan tipe data lain ya. Oke, nanti kita cetak si misalkan my name-nya sama my age-nya. Jangan lupa di sini ketika teman-teman panggil, teman-teman kan udah memasuki 2 parameter ya di function tersebut. Jadi teman-teman harus panggil juga, dan ini harus berurut. Misalkan teman-teman di sini string ya, di sini string dulu gitu ya. Di sini integer, di sini juga integer gitu ya. Terus kalau teman-teman masukinnya 2 ya di sini panggilnya 2, kalau 3 ya error dia, karena kan di sini parameternya 2 gitu ya. Oke, kita coba aja ya mungkin ya teman-teman ya. Oke, kita coba di kode editor kita sini aja mungkin ya. Kita bikin yang misalkan multiple parameter gitu ya. Nah, di sini kita bikin functionnya dulu. Misalkan get people gitu ya. Terus kita bikin parameter my name gitu ya. Terus tipe datanya string. Nah, koma ya, kita batasinnya sama koma. Lalu misalkan my age, kita bikinnya integer gitu ya. Oke, curly bracket gitu ya. Nah, terus kita coba cetak gitu, cetak
programnya misalkan saya pengen misalkan nama saya, lalu misalkan di sini my name gitu kita masukin, lalu misalkan tambah lagi umur saya misalkan gitu ya, lalu kita masukkan my age-nya. Di sini misalkan kita tambahin lagi tahun gitu ya. Nah, gitu. Seperti ini. Nah, kalau udah kita buat ini kan functionnya, jangan lupa kita panggil di sini ya. Kita panggil di sini misalkan get people. Nah, kan dia minta tuh. Nah, ini dia minta string sama integer ya, 2 ya, karena kan kita masukin parameternya 2 gitu ya. Jadi kita masukinnya pertama, kalau teman-teman misalkan salah masukin misalkan 30, A gitu ya. Tuh dia nggak mau karena kan dia berurutan gitu. Di sininya string dulu baru integer. Ini kan integer dulu baru string gitu ya. Jadi dia harus sesuai ya situ. Misalkan di sini kita panggil Ahmad. Nah ini kalau teman-teman baru masukin satu juga dia error juga karena kan dia parameternya 2, teman-teman baru satu, terus selalu dibatasi dengan koma ya, koma lalu misalkan 30 gitu misalkan. Nah seperti ini, jadi dia kalau masukin parameternya 2, jadi kita masukinnya juga 2 dan sesuai urutannya juga, dan tipe datanya juga harus sesuai sama di sini gitu ya. Misalkan teman-teman di sini masukin lagi 20 gitu, error karena kan dia nah di sini have-nya kok ada 3 gitu ya, tapi kan dia one-nya itu 2 sebenarnya karena kita bikin parameternya 2, kecuali teman-teman di sini misalkan tambahin lagi tes gitu integer gitu ya. Nah, ini bisa tuh, dia nggak error. Jadi kalau teman-teman di sini masukinnya bikinnya 3 ya di sini 3 gitu ya. Kalau 2 ya 2 gitu ya. Sesuai dengan parameter yang teman-teman buat di atasnya. Oke, seperti itu ya. Oke, kalau kita cetak, kita jalanin run main.go. Nah, ini nama saya ya dicetak, my name-nya ini yang kita masukin parameternya ya kan, Ahmad Mubir, lalu umur saya. Nah, ini dimasukin 30 my age, lalu kita cetak tahun. Seperti itu ya. Jadi function itu bisa juga untuk parameter ya. Diulang juga sama ya. Oke, ini contohnya ini dengan single parameter gitu ya, satu parameter. Nah, ini dengan multiple parameter bebas ya, seperti ini. Oke, sudah cukup jelas. Ini contoh programnya. Kita lanjut lagi. Oke, selesai gitu aja untuk materi function parameter di Golang ya teman-teman ya. Jadi teman-teman nanti kalau yang kurang jelas atau butuh source code-nya bisa ambil di sini ya. Nanti ininya linknya saya taruh di deskripsi video ini juga gitu ya, sama slide-nya. Oke. Nah teman-teman jangan lupa like jika suka sama video saya gitu ya, share ke teman-teman yang lain juga yang lagi belajar biar ilmunya bermanfaat. Terus silahkan komen, boleh saran, kritik, pertanyaan atau request materi gitu ya di video ini. Lalu teman-teman jangan lupa subscribe buat teman-teman yang nggak mau ketinggalan materi selanjutnya, karena materi-materi selanjutnya akan nambah terus. Jadi kalau teman-teman suka boleh subscribe ya. Oke, sekian saja untuk materi kali ini. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton ya.